Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Yulvina Toja dari Prodi Akuntansi semester 3 dengan NIM 3013 0423 22000004. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam istilah-istilah dalam perpajakan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang daftar istilah-istilah pajak. Yang pertama ada pajak. Pajak ialah iuran wajib yang harus dibayar oleh warga negara kepada negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta kesejahteraan kepada masyarakat. Contoh dari pajak adalah sebagai berikut. Pertama ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta pajak kendaraan bermotor. Terus yang kedua ada pajak pusat. Nah, pajak pusat di sini adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah pusat kepada warga negara atau badan usaha. Uang yang dikumpul dari pajak pusat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan pusat seperti pembangunan infrastruktur nasional, pertahanan keamanan, dan pelayanan publik tingkat nasional. Contoh pajak pusat yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, serta bea material. Ketiga ada pajak daerah. Nah, pajak daerah di sini adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah kepada warga negara atau badan usaha yang berada di wilayah kekuasaannya, yang dimana digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, dan pembangunan fasilitas umum lainnya. Contoh pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, PBBP 2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan, kemudian PBBKB atau pajak bahan bakar kendaraan bermotor, PAP, pajak air pemukiman, kemudian pajak reklaim, pajak hotel, pajak restoran, serta pajak hiburan. Nah, yang keempat ada subjek pajak. Nah, subjek pajak di sini adalah orang atau badan yang dikenakan kewajiban dalam membayar pajak. Contohnya karyawan, pengusaha, perorangan, WNI, warga negara Indonesia, serta WNA, warga negara asing. Di sini ada badan yaitu PT, koperasi, yayasan, firma, ahli waris, serta bentuk usaha yang bersifat tetap yang berlaku jangka panjang. Terus yang kelima ada subjek pajak dalam negeri. Nah, subjek pajak dalam negeri juga adalah orang atau badan yang berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia yang berkewajiban membayar pajak atas seluruh penghasilan, baik dari dalam maupun luar negeri. Contohnya warga negara Indonesia, warga negara asing, serta warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Serta ada PT, CV, dan koperasi. Yang keenam ada subjek pajak luar negeri. Nah, subjek pajak luar negeri di sini adalah orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia, namun memiliki penghasilan dari sumber di Indonesia. Contohnya warga negara asing yang bekerja di Indonesia selama kurang lebih 183 hari dalam 1 tahun pajak. Terus yang kedua ada WNI yang tinggal di luar negeri dan memiliki penghasilan dari Indonesia. Dan yang terakhir ada serta pengusaha asing yang memiliki cabang maupun kantor perwakilan di Indonesia. Terus yang ketujuh ada objek pajak. Nah, objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenakan pajak baik berupa keadaan, perbuatan maupun peristiwa. Contoh dari objek pajak yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta pajak kendaraan bermotor. Kemudian yang kedelapan ada orang pribadi. Nah, orang pribadi adalah setiap orang atau pribadi yang bekerja atau memiliki usaha sudah pasti akan dikenakan pajak. Contohnya seperti karyawan, wirausahawan, pemegang saham, pensiunan, pelajar atau mahasiswa, serta ibu rumah tangga.
Kemudian yang kesembilan ada badan. Badan adalah orang yang membuat dan melakukan kegiatan usaha yang memiliki harta dan berkewajiban untuk membayar pajak. Contoh dari badan ialah PT, firma, CV, koperasi, serta yayasan. Yang ke-10 ada bentuk usaha tetap atau BUT. Bentuk usaha tetap adalah suatu tempat usaha berupa fasilitas yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh suatu perusahaan asing untuk menjalankan kegiatan usaha yang dimiliki di Indonesia. Contoh dari badan usaha tetap yaitu ada kantor cabang, pabrik, gudang, kantor perwakilan, tempat kedudukan manajemen, serta agen. Yang ke-11 ada wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak seperti mereka yang mempunyai penghasilan atau melakukan kegiatan usaha. Contohnya seperti karyawan, pengusaha kecil, perusahaan, koperasi, serta yayasan. Kemudian yang ke-12 ada masa pajak. Masa pajak adalah periode waktu tertentu yang digunakan sebagai acuan dalam menghitung, melaporkan, serta membayar pajak. Contohnya pada Januari merupakan pajak pertama dalam 1 bulan. Serta masa pajak yang bisa lebih dari 1 tahun atau 1 bulan, misalnya 3 bulan sekali pada Maret sampai Mei yang berlaku sesuai dengan peraturan yang ada. Terus yang ke-13 ada tahun pajak. Nah, tahun pajak di sini adalah periode waktu 1 tahun yang digunakan sebagai acuan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara keseluruhan. Yang biasanya tahun pajak sama dengan 1 tahun kalender dari 1 Januari hingga 31 Desember. Serta terdapat juga tahun pajak yang tidak sesuai dengan tahun kalender, tergantung dari pembukuan terhadap suatu perusahaan. Nah, kemudian yang ke-14 ada bagian tahun pajak. Bagian tahun pajak adalah suatu periode waktu yang lebih pendek dari 14 ada bagian tahun pajak. Bagian tahun pajak adalah suatu periode yang lebih pendek dari 1 tahun pajak. Contoh bagian tahun pajak yaitu ada 1 bulan kalender serta beberapa bulan kalender. Kemudian yang ke-15 ada pajak yang terhutang. Nah, pajak yang terhutang adalah jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Ini seperti kewajiban yang timbul setelah menghitung penghasilan atau keuntungan yang diperoleh selama 1 periode tertentu. Nah, seperti mungkin 1 bulan, 1 tahun dari bagian tahun pajak. Kemudian yang ke-16 ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah jumlah penghasilan minimum yang tidak dikenakan pajak dari penghasilan bagi seorang wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Jika penghasilan rendah, maka tidak perlu untuk membayar pajak pada penghasilan. Yang ke-17 ada Official Assessment System atau Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang dimana pemerintah atau fiskus atau aparat perpajakan dalam menentukan besaran pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Contoh Official Assessment System yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua ada pajak penghasilan atau PPH atas penghasilan sewa yang diterima. Yang terakhir ada pajak kendaraan bermotor. Yang ke-18 ada Self-Assessment System. Self-Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang dimana wajib pajak sendiri yang bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terhutang. Dalam hal ini, pemerintah biasanya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya secara mandiri. Contoh self-assessment yaitu pajak penghasilan, PPH, pajak pertambahan nilai, PPN, dan pajak impor. Kemudian yang ke-19 ada penanggung pajak. Nah, penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Contoh dari penanggungan pajak yaitu karyawan yang menerima gaji, pengusaha perorangan, penerima pensiun, dan penerima warisan. Yang kedua ada perusahaan
seperti PT, koperasi, yayasan, dan organisasi massa. 20 ada surat paksa. Surat paksa di sini adalah dokumen resmi yang diterbitkan atau diberikan oleh pihak yang berwenang dari kantor pelayanan publik sebagai langkah terakhir dalam upaya penagihan pajak. Surat ini biasa berisi tentang perintah kepada penanggungan pajak untuk segera melunasi utang pajaknya beserta biaya penagihan. Kemudian yang ke-21 ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap wajib pajak di Indonesia sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Contohnya pelaporan surat pemberitahuan tahunan, pembayaran pajak, transaksi jual beli properti, dan pembukuan rekening bank. Terus yang ke-22 ada surat pemberitahuan atau SPT. Surat pemberitahuan adalah sebuah dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembiayaan pajak serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta mengenai kondisi keuangan dan kewajiban pajak dalam periode waktu tertentu. Contohnya seperti data pribadi, penghasilan, pengeluaran, hutang, harta, dan pajak yang terutang. Terdapat juga contoh dari SPT, surat pemberitahuan pada masa pajak pertambahan nilai. Bagi kegiatan usaha yaitu ada penjualan mungkin saja kena pajak, pembelian yang terjadi karena kena pajak, serta PPN terutang atau pajak pertambahan nilai yang terutang. Kemudian yang ke-23 ada SPT massa atau surat pemberitahuan massa. Surat pemberitahuan massa di sini adalah dokumen yang wajib diisi dan dilaporkan oleh wajib pajak secara berkala, biasanya bulanan, untuk melaporkan pajak yang terutang selama periode waktu tertentu yang berisi penghitungan dan pembayaran pajak. Contoh dari surat pemberitahuan massa yaitu surat pemberitahuan massa pada pajak penghasilan, yang dimana untuk melaporkan pajak penghasilan yang timbul dalam 1 bulan. Nah, terus yang kedua ada surat pemberitahuan massa PPN, pajak pertambahan nilai, yang dimana untuk melaporkan pajak pertambahan nilai yang timbul dalam 1 bulan. Terus yang ke-24 ada SPT tahunan atau surat pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan tahunan adalah laporan yang wajib disampaikan oleh wajib pajak setiap tahun untuk melaporkan penghasilan, pengeluaran, dan jumlah pajak yang harus dibayar selama 1 tahun pajak. Terus yang ke-25 ada SPT tahunan 1770. SPT tahunan 1770 atau surat pemberitahuan tahunan 1770 adalah salah satu jenis surat pemberitahuan tahunan yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi di Indonesia bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan tertentu dalam 1 tahun pajak. Kemudian yang ke-26 ada surat pemberitahuan tahunan 1770S. Surat pemberitahuan tahunan 1770S adalah jenis surat pemberitahuan tahunan yang wajib dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan sama dengan atau lebih dari 60 juta setahun dari usaha atau pekerjaan bebas dari satu pemberi pekerja. Kemudian yang ke-27 ada SPT tahunan 1770 SS atau surat pemberitahuan tahunan 1770 SS. Di sini adalah jenis laporan pajak yang paling sederhana dan seringkali digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang dikhususkan bagi hanya memiliki satu pekerjaan dengan penghasilan tetap. Penghasilan setahun dari pekerjaan tersebut tidak lebih dari 60 juta serta tidak memiliki penghasilan lain. Kemudian yang ke-28 ada pengusaha kena pajak atau PKP. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
atau juga pengusaha yang menjual barang atau jasa yang terkena pajak. Contoh pengusaha kena pajak yaitu penjual barang, penyedia jasa, perusahaan yang membeli barang dari luar negeri, serta perusahaan yang menjual barang atau jasa ke luar negeri. Terus yang ke-29 ada surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPKB. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berisi informasi mengenai jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak tetapi belum atau kurang dibayarkan. Dengan kata lain, ini adalah tagihan pokok tambahan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Di dalam surat ketetapan pajak kurang bayar terdapat nama dan nomor pokok wajib pajak, periode pajak, jenis pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, sanksi administrasi, jumlah pokok yang harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. Yang ke-29 ada ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berisi informasi mengenai jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak, tetapi belum dan kurang dibayarkan. Dengan kata lain, ini adalah tagihan pajak tambahan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Atau biasanya hal ini mungkin saja seseorang yang membayar pajak tetapi pajak yang sebenarnya atau peraturan sesuai dengan undang-undang itu dibayarnya itu tidak sesuai atau kurang begitu. Jadi ditambahkan surat pemberitahuan untuk membayar pajak tersebut. Di dalam surat ketetapan pajak biasanya terdapat nama, nomor pokok wajib pajak, periode pajak, jenis pajak, jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, sanksi administrasi, jumlah pajak yang harus dibayar, dan batas waktu pembayaran. Kemudian yang ke-30 ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat resmi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berisi tentang wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak, yang berisi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak yang belum dibayar. Hal ini terjadi karena mungkin adanya kesalahan terhadap perhitungan pajak sebelumnya, perubahan peraturan perpajakan, atau temuan pemeriksaan terhadap pemeriksaan pajak. Terus yang Yang ke-31 ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Surat ketetapan pajak lebih bayar merupakan surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal yang berisi bahwa wajib pajak telah membayar pajak melebihi jumlah yang seharusnya dibayar atau kelebihan pembayaran pajak. Yang ke-32 ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Surat ketetapan pajak nihil merupakan surat yang menyatakan bahwa wajib pajak tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak atau telah melunasi seluruh kewajiban pajak setelah kemudian dilakukan pemeriksaan pajak. Terus yang ke-33 ada surat paksa. Surat paksa di sini adalah surat yang dibuat sebagai langkah terakhir dalam pengumpulan pajak yang belum dibayar atau surat peringatan gitu kepada seseorang untuk segera membayar pajaknya. Seperti ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya meskipun telah membayar pajak tetapi mungkin terdapat tunggakan-tunggakan. Yang ke-34 ada PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 21 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang pribadi atas pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya, seperti pajak yang dipotong langsung dari penghasilan oleh pemberi kerja dan kemudian disetorkan ke kas negara. Yang ke-35 ada PPh pasal 22.
PPh pasal 22 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas pembayaran dilakukan oleh usaha kepada wajib pajak lain berhubungan dengan penyerahan barang atau jasa. Yang biasanya pajak ini dipungut oleh badan usaha dari pembayaran yang dilakukan kepada penerima pembayaran. Kemudian 36 ada PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas pembayaran yang dilakukan oleh suatu badan usaha kepada wajib pajak lain sehubungan dengan penghasilan tertentu seperti bunga, dividen, dan jasa yang merupakan pajak atas penghasilan yang diperoleh bukan dari pekerjaan atau usaha. Kemudian yang ke-37 ada PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur tentang hak wajib pajak yang telah bekerja di luar negeri dan untuk mengurangi beban pajak yang terutang di Indonesia. Jika sebagai wajib pajak Indonesia mendapatkan penghasilan dari luar negeri dan telah membayar pajak dari negeri tersebut, ini berarti mungkin pajak yang dikenakan kepada seseorang yang bekerja di luar negeri. Kemudian 38 PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah jenis penghasilan pajak yang pembayarannya dilakukan secara angsuran setiap bulan oleh wajib pajak badan selama 1 tahun pajak. Hal ini dimana untuk meratakan pajak agar menghindari tunggakan-tunggakan pajak yang besar di akhir tahun. Kemudian 39 ada PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah jenis penghasilan pada pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari kegiatan bisnis di Indonesia yang diwajibkan untuk membayar pajak atau penghasilan yang didapatkan. Yang dimana PPh pasal 26 ini merupakan jenis penghasilan yang dimana penghasilan ini diterima oleh wajib pajak dari kegiatan bisnisnya di Indonesia. Mungkin saja wajib pajak ini dari luar negeri dan memiliki usaha yang berada di Indonesia. Maka ia harus membayar pajak dari penghasilan yang didapatkan dari kegiatan bisnisnya. Kemudian yang ke-40 ada PPh pasal 29. PPh pasal 29 ini adalah kekurangan pembayaran pada pajak penghasilan yang harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum disampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. PPh pasal 29 ini maksudnya di sini adalah bagaimana seseorang wajib pajak ini mungkin kekurangan dalam membayar pajak atau tidak sesuai atau pembayarannya tidak memenuhi standar di mana keuangan yang diberikan itu seharusnya berapa tetapi mungkin masih ada kekurangan. Jadi sebelum dilakukan hal itu kemudian wajib pajak ini harus segera membayar wajib pajaknya sebelum nanti tahunan pajak dari penghasilan tersebut mengeluarkan suatu surat pemberitahuan. Kemudian 41 ada PPh pasal 15. Nah, PPh pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan secara khusus terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran internasional, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing yang beroperasi di Indonesia, yang seringkali melibatkan transaksi dari lintas negara. Kemudian 42 ada PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 PPh final ini adalah jenis penghasilan pajak yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan tertentu. Misalkan dengan tarif yang sudah final dan tidak perlu diperhitungkan lagi dari SPT tahunan, atau seseorang yang sudah membayar penghasilan tertentu dengan jenis penghasilan pajak yang dikenakan, jadi dia tidak perlu membayarkan lagi serta tidak perlu diperhitungkan lagi karena sudah membayarnya secara lunas. Kemudian yang ke-43 ada retribusi. Nah, seperti yang kita tahu, retribusi di sini adalah pungutan daerah yang diberikan oleh masyarakat
atas mungkin penggunaan atau pemanfaatan jasa atau fasilitas tertentu yang disediakan oleh pemerintahan daerah. Mungkin seperti misalnya biaya layanan yang kita bayar setelah kita menggunakan fasilitas umum tersebut. Contoh dari retribusi yaitu ada retribusi jasa umum, ada retribusi jasa usaha, serta retribusi perizinan. Kemudian yang ke-44 ada pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan. Jadi pajak bumi pedesaan bangunan pedesaan perkotaan ini merupakan pajak yang dimana dikenakan atas bumi bangunan yang mungkin dimiliki, dikuasai ataupun dimanfaatkan oleh orang pribadi ataupun badan usaha. Contohnya mungkin rumah tinggal atau tempat tinggal, gedung kantor, ada pabrik, toko, serta tanah-tanah kosong lainnya. Kemudian yang ke-45 ada pajak bumi bangunan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan atau PBB P3. Nah, PBB P3 di sini adalah pajak yang dikenakan atas mungkin kepemilikan atau pemanfaatan berupa tanah bangunan pada sektor perkebunan, perhutanan, serta pertambangan. Contoh dari pajak bumi bangunan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di sini ada beberapa, yaitu kebun kelapa sawit, kebun teh, kebun karet, hutan produksi, serta tambang ataupun tembaga. Kemudian 46 di sini ada dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak di sini adalah angka maupun nilai yang menjadi dasar di mana untuk mengalihkan tarif yang berlaku sehingga kemudian menghasilkan jumlah pajak yang telah terhutang. Jadi maksudnya di sini dasar dari pengenaan pajak di sini adalah tarif atau pengalihan pajak yang berlaku, kemudian itu pajak itu akan menghasilkan pajak yang mungkin akan terhutang atau akan nantinya mungkin ditagih. 47 ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, pajak pertambahan nilai di sini seperti yang kita tahu dan sudah kita pelajari adalah di mana pajak yang dikenakan atas setiap penambahan nilai atau uang dalam proses produksi atau distribusi suatu barang maupun jasa, maka akan dikenakan pajak. Yang dimana contohnya dari pembelian barang di toko, jasa makanan-makanan di restoran, itu kan semuanya kan pastinya kan ada yang namanya pajak pertambahan nilai. Kemudian yang ke-48 ada pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Nah, pajak penjualan barang mewah ini merupakan pajak yang akan dikenakan atas penjualan barang-barang yang dianggap mewah. Biasanya ini berupa barang-barang yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi, yang dimana pajak ini diperlakukan untuk mengurangi dalam menggunakan barang-barang mewah serta mungkin meningkatkan penerimaan pada negara itu sendiri. Jadi pajak ini diberlakukan untuk mengurangi pembelian barang mewah agar meningkatkan juga penerimaan negara, yang dimana pasti kalau seseorang pasti menjual barang itu kan barang-barang mewah itu kan pasti akan ada penerimaan, yang dimana penerimaan itu berupa pajak yang harus dibayarkan dari proses membeli maupun menjual barang tersebut. Contohnya mungkin seperti mobil mewah, perhiasan, jam tangan, atau barang-barang elektronik lainnya. Nah, kemudian 49 ini ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Nah, BPHTB di sini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah yang dimana atas perolehan hak. Jadi seseorang ini mungkin memperoleh hak atas tanah atau bangunan baik karena dia menjual beli, hibah atau tukar menukar atau pembagian suatu warisan. Kemudian yang ke-50 ada pajak penghasilan atas tanah dan bangunan. Jadi PPHTB di sini adalah penghasilan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau dianggap diperoleh dari orang pribadi atau badan usaha dalam periode waktu pajak yang berupa penghasilan maupun peralihan hak atas tanah maupun bangunan. Baik, terima kasih atas kesempatan
yang telah diberikan kepada saya tadi. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan-kesalahan teknis yang mungkin terdapat di dalam video ini. Saya mohon maaf dan sekian dan terima kasih.